Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rahma Arbain dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda selama di Indonesia. Langsung saja kita mulai di kebijakan ekonomi. Di kebijakan ekonomi terdapat sebuah sistem yang disebut Kulturstelsel atau yang lebih dikenal dengan sistem tanam paksa. Adapun latar belakang terbentuknya sistem tanam paksa itu sendiri terjadi pada tahun 1830, di mana pada saat itu pemerintah Belanda yang ada di Indonesia sudah hampir bangkrut. Kebangkrutan itu sendiri terjadi karena Belanda terlibat perang di Ponorogo yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830, dan pada saat itu juga pembubaran VOC yang membuat pemerintah Belanda mau tidak mau harus membayar hutang Perserikatan Dagang Belanda tersebut. Nah, pada saat itu pula Jenderal Judo mendapatkan izin untuk menjalankan Kulturstelsel. Untuk menyelamatkan semua masalah tersebut dari kebangkrutan, maka pihak Belanda, terutama Johannes van den Bosch, yang mana pada saat itu ia merupakan gubernur jenderal yang ada di Indonesia, diberikan tugas pokok untuk mencari dana demi menutupi kekosongan kas. Selain itu, dana tersebut juga nantinya akan digunakan untuk membayar hutang dan membiayai perang. Sebab itulah Van den Bosch lebih memfokuskan untuk meningkatkan produksi dari tanaman ekspor. Adapun tujuan dibentuknya sistem tanam paksa itu sendiri yaitu untuk memperoleh pendapatan yang besar. Bahkan untuk memperoleh pendapatan yang besar, para petani Indonesia hanya diperbolehkan untuk menanam tanaman yang laku dijual di pasar Eropa saja, seperti nila, teh, kopi, kapas, dan kayu manis. Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. Yang pertama, sawah serta ladang milik rakyat Indonesia banyak yang terbengkalai sebab perhatian petani lebih fokus pada proses penanaman tanaman dagang. Yang kedua, banyak rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu kesepakatan yang telah ditentukan. Yang ketiga, luas dari tanaman wajib yang seharusnya 1/5 seringkali lebih luas dari tanah yang seharusnya digarap. Yang keempat, lahan yang telah disediakan untuk menanam tanaman wajib seringkali masih dikenakan pajak. Yang kelima, kelebihan dari hasil panen yang telah dibayarkan seringkali tidak dikembalikan kepada rakyat. Dan yang terakhir adalah terjadinya kegagalan panen masih menjadi tanggung jawab oleh para petani Indonesia. Ada beberapa tokoh yang menentang sistem tanam paksa dari pihak Belanda. Yang pertama adalah Eduard de Westdekker atau yang lebih dikenal dengan Multatuli. De Westdekker adalah seorang residen dari Lebak, Serang, Jawa Barat. Ia menulis sebuah buku yang berjudul Max Havelaar, di mana di dalam buku ini ia menceritakan betapa menderitanya
rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa. Yang kedua adalah Baron van Hove. Baron van Hove adalah salah satu anggota parlementer yang menentang sistem tanam paksa. Dibuktikan dengan hasil karya tulisnya yang berjudul Kontrak-Kontrak Gula. Selanjutnya, kebijakan politik. Di dalam kebijakan politik terdapat politik etis. Sebelum kita membahas latar belakang terbentuknya politik etis, kita akan membahas sedikit tentang sejarah politik etis. Apa sih politik etis itu? Politik etis atau yang lebih dikenal dengan politik balas budi adalah politik memperjuangkan pengadaan desentralisasi, kesejahteraan rakyat, efisiensi di daerah jajahannya. Politik etis muncul di tahun 1890 karena desakan golongan liberal pada parlemen Belanda. Van Deventer mengatakan ada 3 isi dari politik etis. Yang pertama, edukasi, di mana pendidikan dilakukan pada sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang yang mempunyai kedudukan atau berharta. Pada tahun 1903, terdapat 14 sekolah kelas 1 di ibu kota Karesidenan dan ada 29 di ibu kota Afdeling dengan mata pelajaran yang diajarkan seperti membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah, dan menggambar. Yang kedua, transmigrasi. Di tahun 1865, jumlah penduduk Jawa dan Madura sebanyak 14 juta jiwa. Di tahun 1900 sudah berubah menjadi 2 kali lipat, di mana di awal abad ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang berkaitan dengan adanya perluasan perkebunan tebu dan tembakau. Dan yang terakhir adalah irigasi. Irigasi sudah dibangun oleh pihak Belanda sejak tahun 1885 dengan luas 96.000 bau untuk irigasi Brantas dan Demak. Kemudian di tahun 1902 luasnya menjadi 173.000 bau. Selanjutnya, penyimpangan pada sistem politik etis. Yang pertama, penyimpangan pada bidang edukasi, di mana terjadi diskriminasi pendidikan, yakni pengajaran di sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas 2 untuk anak-anak pribumi golongan bawah. Yang kedua, penyimpangan pada bidang irigasi. Dalam bidang irigasi, diadakan pembangunan dan perbaikan. Tetapi, pengairan itu tidak ditujukan untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat, tetapi untuk mengairi perkebunan milik swasta asing dan pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, politik pecah belah. Politik pecah belah atau yang lebih dikenal dengan politik adu domba adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Perjanjian Linggarjati 1946.
Perjanjian yang terjadi di Linggarjati, Jawa Barat ini dihadiri oleh pihak dari Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan dari pihak Belanda yang diwakili oleh Wim Sermerhom, di mana menghasilkan resolusi yang melemahkan Indonesia secara de facto. Pada perjanjian tersebut hanya akan mengakui Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai bagian negara Indonesia. Agresi militer Belanda 1, 1947. Pada tanggal 21 Juli 1947, Wakil Gubernur Jenderal Belanda Johannes van Mook menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati tidak berlaku lagi dan memulai operasi militer yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda 1 yang berlangsung sampai tanggal 5 Agustus 1947. Perjanjian Renville 1948. Akibat agresi militer 1 yang dilakukan Belanda, Amerika Serikat turun tangan untuk menetralkan situasi dengan menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda. Keduanya lalu menandatangani Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hasil dari perjanjian ini, Indonesia berhasil memaksakan gencatan senjata tapi kehilangan sebagian wilayahnya. Belanda hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Agresi militer Belanda 2, 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melanggar gencatan senjata dan isi perjanjian Renville, di mana Belanda mengerahkan 80.000 pasukannya. Kemudian menyerang ibu kota Indonesia yang pada saat itu terletak di Yogyakarta. Konferensi Meja Bundar 1949. Akibatnya, Amerika Serikat kembali menekan Belanda untuk berunding dengan Indonesia dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 2 November 1949 terkait pengembalian seluruh wilayah jajahan Belanda kepada Indonesia, termasuk Papua di dalamnya. Perjanjian ini menyatakan Belanda setuju untuk mentransfer kedaulatan politik mereka atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda menjadi Indonesia. Khusus untuk Papua Barat menjadi satu-satunya bagian dari Hindia Belanda yang tidak dipindahkan ke tangan Indonesia, dan status Papua Barat akan dibahas setahun kemudian, yakni pada tahun 1950. Dampak positif dari perubahan sosial dan budaya pada masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu 1. Pola pikir masyarakat yang berubah dan menuju masyarakat modern. 2. Tingkat kehidupan yang lebih baik. 3. Menambah kosakata baru atau banyak bahasa asing yang selanjutnya diserap ke bahasa Indonesia. 4. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi yang ada di Indonesia dan di dunia. Dan yang terakhir, dapat memperkaya keberagaman budaya Indonesia bila dimanfaatkan dengan baik. Kemudian, dampak negatif dari perubahan sosial dan budaya pada masa pemerintahan Hindia Belanda. 1. Sikap individualistis. 2. Kesenjangan sosial. 3. Melemahnya nilai-nilai budaya bangsa dan masyarakat lama-kelamaan akan meninggalkan budaya Indonesia
yang dianggapnya sudah kuno. Dan yang terakhir adalah minat terhadap budaya Indonesia semakin berkurang karena beralih ke budaya Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rahmar Bain dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Angkatan 2019.